Berdasarkan hasil observasi kami di Koperasi Produsen Negeri Ladang Kopi, koperasi ini memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan dalam sistem pasar. Nah, untuk kekuatannya sendiri, yang pertama, koperasi berperan besar dalam memberdayakan petani kopi lokal melalui pelatihan, pemberian bibit, dan sertifikasi usaha. Contohnya seperti apa? Koperasi ini rutin mengadakan pendampingan serta pelatihan barista untuk anak muda agar bisa membuka usaha kopi sendiri. Yang kedua, memiliki jaringan luas antar daerah seperti koperasi di Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Contohnya, bekerja sama dengan PT Kopen dan KNK untuk penyaluran hasil panen dan peluang ekspor kopi specialty. Nah, yang ketiga, berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pembeli besar, sehingga harga jual lebih stabil dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh tengkulak. Yang keempat, aktif meningkatkan nilai produk melalui kompetisi dan pengembangan barista kompeten sehingga citra kopi nantinya kopi lokal akan makin dikenal. Nah, namun ada juga kelemahannya. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, koperasi ini masih melakukan pencatatan dan administrasi secara manual. Belum berani memakai sistem digital karena khawatir data stok tidak sesuai dengan barang dan juga efek dari petani yang cenderung umurnya lebih tua sehingga tidak mengenal digitalisasi. Yang kedua, proses sortir dan pengeringan masih sederhana dan masih dilakukan manual dan kadang ditemukan biji kopi yang rusak akibat hama. Yang ketiga, penjualan masih bergantung pada pihak lain karena pajak koperasi lebih tinggi sehingga transaksi kadang dilakukan atas nama perusahaan atau mitra. Yang keempat, partisipasi anggota masih pasif. Kebanyakan hanya membayar iuran tanpa terlibat aktif dalam kegiatan koperasi. Nah, jadi secara keseluruhan koperasi ini memiliki kekuatan besar dalam pemberdayaan petani dan jejaring pasar, namun masih lemah di dalam manajemen dan digitalisasi. Saran konstruktif untuk perkembangan Koperasi Produsen Negeri Ladang Kopi. Nah, untuk meningkatkan kinerja Koperasi Produsen Negeri Ladang Kopi, beberapa saran konstruktif dapat diberikan. Nah, yang pertama, koperasi dapat mulai mengimplementasikan sistem digital sederhana seperti aplikasi keuangan atau pencatatan stok berbasis daring agar lebih efisien dan transparan. Nah, kemudian yang kedua, perlu diadakan adanya pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital untuk anggota, supaya apa? Supaya mereka siap bersaing di pasar modern. Nah, kemudian yang ketiga, koperasi juga bisa memperkuat branding produk, misalnya melalui kemasan yang lebih menarik dan promosi digital melalui media sosial yang lebih menarik. Nah, selain itu, penting juga untuk meningkatkan partisipasi anggota dengan cara bagaimana mengadakan rapat rutinan, kegiatan sosial, atau program simpan pinjam yang lebih menarik untuk minat anggotanya. Jika suatu hari saya memiliki kesempatan untuk mendirikan koperasi, saya akan memilih mendirikan koperasi produsen olahan kolang-kaling di Desa Kokolaka, Jatirejo, Gunung Pati. Nah, mengapa saya memilih alasan untuk mendirikan koperasi ini? Yang pertama, saya tinggal di Desa Kokolaka yang dikenal sebagai kampung olahan kolang-kaling. Nah, yang kedua, keluarga saya sendiri juga mengelola kolang-kaling dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Yang kedua, saat ini penjualan kolang-kaling sedang menurun, tidak seramai zaman dahulu. Biasanya penjualan akan meningkat ketika bulan Ramadan, akan tetapi juga tidak se-booming seperti zaman dahulu. Nah, yang keempat, di sisi lain itu, di desa kami juga memiliki wisata GFF atau Green First Farm, yang dimana bisa dimanfaatkan sebagai tempat promosi dan pemasaran produk kolang-kaling agar lebih dikenal oleh wisatawan. Nah, tujuan koperasi ini sendiri apa sih? Nah, yang pertama tentunya membantu masyarakat dalam mengelola, memasarkan, dan mengembangkan produk olahan kolang-kaling agar tidak bergantung pada musim. Yang kedua, mendorong inovasi produk seperti manisan kolang-kaling, minuman segar, atau olahan-olahan khas desa yang bisa dijual di area wisata GFF. Nah, yang ketiga, menjadi wadah pelatihan dan kerjasama antar warga agar pengolahan
dan penjualan kolang-kaling bisa lebih terorganisir dan berkelanjutan. Nah, untuk rencana pembangunannya sendiri seperti apa? Yang pertama, koperasi dapat bekerja sama dengan UMKM, pelaku wisata, dan toko oleh-oleh lokal untuk memperluas pasar. Yang kedua, melibatkan anak muda desa dalam promosi digital dan kemasan modern agar kolang-kaling khas Kokolaka kembali dikenal luas oleh wisatawan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, melalui koperasi produsen olahan kolang-kaling di desa Kokolaka, potensi lokal bisa dihidupkan kembali. Selain itu, membantu petani dan pengolah, koperasi ini juga mendukung wisata GFF sebagai daya tarik ekonomi dan kuliner khas desa. Implementasi keaswajaan dalam berkoperasi. Dalam kegiatan berkoperasi, nilai-nilai keaswajaan dapat diterapkan melalui 4 prinsip utama, yaitu tawazun, tawasud, tasamu, dan i'tidal. Yang pertama, tawazun atau seimbang. Anggota koperasi harus memiliki keseimbangan antara hubungan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam. Dalam praktiknya, koperasi tidak mencari keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan keberkahan, kejujuran, dan kelestarian lingkungan. Misalnya, pengelolaan hasil bumi seperti kopi atau kolang-kaling dilakukan dengan bijak tanpa merusak alam. Yang kedua, tawasud atau moderat. Bersikap moderat artinya tidak ekstrim dalam mengambil keputusan atau menghadapi perbedaan pendapat antar anggota. Nah, dalam berkoperasi ini, setiap keputusan seperti pembagian hasil atau kebijakan usaha dilakukan dengan musyawarah dan mempertimbangkan semua pihak secara adil. Yang ketiga, ada tasamu atau toleran. Nah, anggota koperasi harus saling menghargai dan menghormati pendapat antara satu dengan yang lain. Misalnya, ada perbedaan ide dalam cara pengolahan atau strategi pemasaran, tidak menjadi alasan untuk berselisih, tapi justru memperkaya gagasan bersama. Dan yang keempat, i'tidal atau berpihak pada kebenaran. Nah, koperasi harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam pelaporan keuangan atau pembagian keuntungan, pengurus harus terbuka kepada anggota dan tidak memihak. Dengan begitu, kepercayaan antar anggota tetap terjaga. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai keaswajaan seperti tawazun, tawasud, tasamu, dan i'tidal, koperasi akan menjadi wadah yang adil, harmonis, dan membawa keberkahan bagi seluruh anggotanya. Koperasi tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi menanamkan nilai moral, spiritual, dan lain sebagainya.